Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali hari ini bersama kami GOB, Generation of Breakthrough, dengan satu tema, mempertahankan roh yang menyala-nyala. Ya, mari saudara, sebelum kita memulai, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan pada saat ini kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Firman-Mu memerdekakan kami. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, ayat bacaan kita adalah dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, melayani Tuhan bukan hanya sekedar mau, tapi ketika melayani Tuhan, saudara harus disertai oleh roh yang menyala-nyala. Supaya apa? Pelayanan yang kita lakukan membawa dampak bagi orang yang melihat atau mendengarnya. Jadi para pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus punya roh yang menyala-nyala. Maka tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya kalau saudara melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, saudara akan membawa dampak bagi setiap orang yang mendengarnya. Ya saudara, kita akan pelajari ciri-ciri orang yang memiliki roh yang menyala-nyala adalah yang pertama adalah memiliki antusias dan semangat dalam melayani Tuhan. Ada kepada saudara hari ini ketika melayani Tuhan, saudara melayani dengan penuh antusias, dengan semangat ketika dipercayakan pelayanan. Gak berkata begini, saudara, kok saya lagi, gak begitu. Tetapi seorang yang mempunyai roh menyala-nyala, dia akan selalu berkata ya untuk setiap kesempatan melayani Tuhan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Tidak lagi dipimpin oleh dagingnya dan keinginannya sendiri, tapi dipimpin oleh roh Allah. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah karena rintangan, masalah, goncangan, dan karena apapun. Ini adalah orang yang punya roh yang menyala-nyala. Gak punya, dikatakan tidak mudah menyerah. Menghadapi rintangan, masalah, goncangan apapun, dia akan maju terus. Pas banget ini dengan GOB ya saudara. Generation of Breakthrough, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis finish. Nah, itu slogan kita ya saudara. Seorang penerobos tidak akan pernah berhenti. Walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan, ia akan maju terus, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, tetap melakukan pekerjaan baik, tetap baca firman Tuhan, dan tetap praktekkan setiap kebenaran firman di setiap kesempatan. Itu adalah seorang penerobos. Nah saudara, seorang penerobos harus punya roh yang menyala-nyala tentunya. Nah saudara, kita akan pelajari bagaimana caranya untuk memperoleh roh yang menyala-nyala. Bagaimana caranya kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Saudara, yang pertama, saudara harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Seperti Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31 katakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lemah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi demikian dikatakan saudara. Bagaimana caranya kita punya roh yang menyala-nyala? Yang pertama adalah seorang punya keintiman dengan Tuhan. Artinya orang yang intim sama Tuhan selalu menanti-nantikan Tuhan. Yang dikatakan Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara dalam melayani Tuhan, mungkin saudara begitu banyak jadwal pelayanan, saudara begitu sibuk. Nah saudara harus sadar bahwa kekuatan yang ada pada kita adalah kekuatan dari Tuhan, dan semangat
yang ada pada kita semangat dari Tuhan. Artinya apa? Saudara harus punya keintiman sama Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani, mengimpartasikan apa yang ada pada saudara buat orang lain. Berbagi berkat bagi orang lain. Tapi saudara harus punya saat teduh pribadi. Saudara harus punya keintiman sama Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Di situ saudara akan punya semangat. Di situ saudara akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan bahkan dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan tidak menjadi lelah, saudara. Ketika saudara menantikan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka saya percaya saudara akan berlari. Sekalipun berlari, saudara tidak akan menjadi lelah atau berjalan tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena saudara punya kekuatan Tuhan. Karena saudara dikatakan punya semangat yang daripada Tuhan. Jadi intinya nantikanlah Tuhan, rindukanlah Tuhan. Dan ketika saudara memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, saya percaya tidak akan lelah ketika saudara melayani Tuhan. Tidak akan saudara merasa kehilangan semangat ketika saudara melayani Tuhan. Tapi semangat yang bertambah-tambah yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Yang kedua, saudara, selalu di dalam keadaan kasih yang mula-mula. Seperti Wahyu 2 ayat 4-5 katakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, Tuhan mau saudara tetap dalam kasih mula-mula. Kasih semula-mula seperti apa? Saudara tentunya tahu ya, ketika saudara jatuh cinta pertama kali, kasih saudara seperti apa? Baru ketemu, mau ketemu lagi saudara. Nggak ada bosannya, ada kalau berbicara nggak pernah ada putusnya. Saudara akan ada selalu perkataan-perkataan dengan kekasih saudara waktu saudara jatuh cinta pertama kali. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau saudara punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan, saudara nggak akan pernah namanya bosan berjumpa dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya kehilangan kata-kata di dalam doa. Saya percaya kalau saudara punya kasih mula-mula, kerinduan saudara adalah Tuhan. Dan waktu saudara merindukan Tuhan, maka Tuhan berkata, jika engkau datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus, maka Tuhan yang akan memuaskan kita, saudara. Saudara akan menerima kepuasan daripada Tuhan, terutama di masa pandemi ini, waktunya kesempatan saudara maksimal di dalam Tuhan. Saudara bisa mencari Tuhan di setiap saat, di setiap waktu saudara datang mendekat kepada Tuhan. Ibadah pun tidak sulit, saudara tinggal pencet linknya, saudara masuk ke dalam ibadah-ibadah yang masih menggunakan media online dan saudara akan lebih maksimal lagi. Kalau dulu kita memerlukan waktu untuk jarak perjalanan kita dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Tetapi sekarang enggak. Saudara pencet linknya dan tetap di rumah aja. Saudara bisa menikmati begitu banyak ibadah saudara dengan maksimal sepanjang hari. Dan saya percaya itulah yang membentuk keintiman saudara sama Tuhan, membentuk roh saudara yang semakin diperkuat dan semakin ditambah semangat dan tetap berkobar di dalam Tuhan. Ya saudara, kita pelajari saudara, kasih yang mula-mula harus ada pada kita. Jangan sampai itu hilang daripada kita, karena Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh kalau engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula. Jadi artinya pertahankan kasih yang mula-mula yang ada pada saudara. Tetap semangat dan tetap antusias. Yang ketiga saudara, bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Amsal 13 ayat 20 katakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi dikatakan otomatis saudara kita akan terbawa dengan orang-orang yang demikian dan sebaliknya. Jadi artinya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi oleh karena itu saudara perhatikan pergaulan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam komunitas yang benar. Komunitas saudara seiman yang dengan tulus hati kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara tetap dalam komunitas yang benar, saudara akan terbentuk yaitu karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun mengalami proses demi proses, tapi proses itulah kesempatan kita praktekkan firman sampai membentuk gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau saudara ketika melayani Tuhan, saudara mengimpartasikan segala yang baik buat orang yang kita layani saudara. Jadi caranya gimana? Yaitu saudara hadapi setiap prosesnya ya. Jadi dalam pergaulan dengan orang-orang yang dalam komunitas saudara seiman, saudara akan pasti mengalami yang namanya proses. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Semua kita harus diproses. Nah di tengah proses itu ada kesempatan praktek firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini melalui proses dan pembentukan di dalam lingkungan komunitas rohani,
saudara akan dibentuk sampai saudara memiliki gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Mempunyai karakter Kristus sehingga akhirnya kita bisa melayani dan mengimpartasikan bagi banyak orang yang kita layani karena kita bercerita tentang pengalaman hidup. Jadi bergaulah dengan orang yang punya roh menyala-nyala, maka saudara akan terimpartasikan hal demikian. Yang keempat, saudara harus mengembangkan sikap rajin, artinya bertekun di dalam doa, ibadah, melayani, melakukan pekerjaan baik dengan tetap mempraktekkan firman Tuhan ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara harus mengembangkan sikap rajin, artinya di sini yang kita baca tadi, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi artinya bukan hanya berusaha tetapi saudara harus berjuang, yaitu dikatakan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Nah, menambahkan saudara bukan mengurangi atau stuck di tempat, tapi saudara harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Apa yang ditambahkan? Pertama yang harus tambahkan kebajikan. Tambahkan pengetahuan, saudara mulai ikuti setiap aktivitas gereja lokal. Kalau ada seminar, mari saudara ikuti. Di setiap kesempatan di depan saudara ambil sebagai kesempatan menambah pengetahuan. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Tambahkan juga dikatakan penguasaan dirimu. Tambahkan ketekunanmu. Tambahkan kesalehan dan tambahkan kasih akan saudara seiman dan kasih akan semua orang. Nah, itu yang Tuhan mau, yaitu mengembangkan sikap rajin. Ketika kau menambahkan, Tuhan punya janji. Dikatakan di ayatnya yang ke-8 tadi, apabila semua itu ada padamu dengan melimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Saudara akan dibawa semakin giat, saudara akan dibawa semakin rajin. Saudara ketika adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan, itu yang Tuhan akan lakukan. Semakin giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Bukankah itu yang harus ada pada kita, mengenal Tuhan supaya kita bisa hidup lebih bijaksana lagi. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Yaitu semakin giat dan berhasil pengenalan Allah diperoleh ketika saudara adalah orang yang dikatakan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya. Jadi ketekunan itu harus saudara lakukan supaya menghasilkan buah. Dengan ketekunan artinya saudara terus melakukan. Yang hari ini saudara melayani tetap melayani. Yang hari ini saudara berbuat baik tetap berbuat baik. Dan saudara tetap melakukannya dan bahkan berusaha sungguh-sungguh menambahkan hal demikian kepada iman yang ada pada saudara saya. Maka saya percaya dikatakan engkau akan menghasilkan buah. Ketekunan itu kalau sudah matang menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu ya Tuhan mau ada pada kita. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 44, sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Artinya sempurna adalah kewajiban yang harus kita capai. Kita harus sempurna dan cara sempurna adalah melalui proses dan pembentukan dalam ketekunan. Saudara akan belajar mengenali pribadi Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup, melalui proses demi proses yang saudara hadapi. Saudara akan semakin mengenali keberadaan Tuhan. Saudara akan mengenali kuasanya. Saudara akan mengenali bagaimana keinginan dan kehendaknya. Saudara akan kenali ketika saudara bertekun di dalamnya. Jadi oleh karena itu jangan ada yang menghentikan apa yang baik yang saudara sudah mulai hari ini. Lakukan, tetap lakukan dan tetap lakukan. Walaupun biarlah tidak membuat kita berhenti untuk melakukan dan terus mengerjakannya sampai garis finish. Tuhan panggil atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Biarlah hendaknya Tuhan boleh melihat saudara tetap memiliki iman di muka bumi. Tuhan berkata, saat ku datang kembali, akankah ku dapatkan iman di muka bumi? Itu pertanyaan Tuhan. Kenapa? Ada banyak yang gak bisa mempertahankan imannya. Sudah ada banyak orang yang terlempar. Mereka dulu melayani Tuhan dengan begitu semangat dan begitu giat. Hari ini mereka sudah berhenti dan tidak melayani lagi.
Dulu mereka melayani dengan sungguh-sungguh, sekarang mereka sudah tidak lagi sungguh-sungguh. Dulu semangat mereka berkobar-kobar, sekarang semangat mereka sudah tidak berkobar-kobar. Saudara, jadilah orang yang jelas di hadapan Tuhan bahwa saudara adalah anak Allah, tetaplah pribadi menjadi anak Allah. Jangan ada perubahan, saudara. Kita menjadi anak Allah, kita berkata haleluya dan kita penuh semangat, kita berkobar-kobar. Tapi ketika ada masalah, kita mulai lupa bahwa kita anak Allah. Kita berubah, kita menjadi marah, kita kecewa, kita sakit hati, kita gak bisa mengampuni. Dan kita mulai mundur dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Saudara, gak jelas. Jadilah orang yang jelas. Emas mau dibuang ke comberan tetap emas, saudara, dan berharga. Begitulah saudara hendaknya. Anak Allah mau diproses bentuk kayak apapun, tetap dia adalah pribadi anak Allah. Yaitu punya damai, sejahtera, sukacita, lakukan kebenaran, ramah kepada semua orang. Itu ciri anak Allah. Dan biarlah itu ada pada kita. Jangan ada perubahan. Naik turun, naik turun, naik turun. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita terus seperti itu tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang di saat kita turun, saudara. Jadi oleh karena itu, maka Tuhan berkata berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kita. Yang dikatakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Biarlah engkau tetap dalam posisi melayani Tuhan. Tetap dalam posisi melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan penuh antusias dan roh yang menyala-nyala. Nah, Tuhan mau kita melakukannya dalam ketekunan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. iya. Kata tetapi carilah dahulu ini bicara prioritas. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, saya percaya Tuhan punya janji buat kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti saya berkata buat saudara sebagai imam suami bekerja, nggak perlu bekerja, prioritaskan Tuhan, ibadah aja tiap hari, doa tiap hari. Nggak juga begitu saudara. Artinya sesuai dengan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau saudara seorang karyawan, bekerjalah seperti saudara bekerja kepada Tuhan. Tetapi di tengah bekerja libatkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan, kepintaran untuk kita dapat bekerja dan menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Bekerjalah seperti kepada Tuhan. Artinya tetap penuh tanggung jawab, antusias dan semangat. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan saudara. Tapi saudara dan saya hari ini, saudara mungkin ibu rumah tangga, saudara mungkin hari ini belum memperoleh pekerjaan. Saya minta saudara mari bertekunlah di dalam Tuhan. Carilah Tuhan, sungguh-sungguh mendekatlah kepada Tuhan. Tidak akan pernah rugi engkau datang kepada Tuhan. Saya percaya kalau engkau datang kepada Tuhan, keadaanmu pasti lebih baik. Datang kepada Tuhan adalah awal di mana Tuhan akan memikirkan bagaimana caranya memulihkan kehidupanmu, saudara. Waktu kau datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, carilah aku maka kau akan hidup. Dan Tuhan datang bukan memberi hidup yang biasa, tapi dia memberi hidup yang berkelimpahan. Tuhan punya janji, kalau saudara mau prioritaskan Tuhan, kalau saudara mau cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan berkata semua akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin saudara, berkat-berkat duniawi saudara akan peroleh mengikuti kedekatan, keintiman saudara sama Tuhan. Semakin kau dekat sama Tuhan, semakin kau mengenal Tuhan, semakin Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Jadi oleh karena itu, carilah Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, mendekat, lebih mendekat, berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Saya percaya ada penambahan-penambahannya Tuhan juga percayakan buat saudara. Yaitu penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, pertolongan, kekuatan dan berkat-berkatnya. Tuhan sediakan buat kita semua yang mau mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata engkau enggan. Tuhan berkata engkau tidak mau datang kepadaku dan tidak suka kepadaku. Engkau tidak mau mendengar kata Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak menerima janji Tuhan yang begitu amat sangat banyak itu kita tidak menerima. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau sendekkan telinga kita untuk mendengar Tuhan. Kita mulai berhitung-hitung dengan jadwal-jadwal kita ketika kita datang dan melayani Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak menerima maksimal berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi oleh karena itu saudara, untuk memiliki roh yang menyala-nyala, biarlah itu yang ada pada saudara. Yaitu pertama, miliki keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, tetaplah dalam kasih yang mula-mula. Lalu bergaullah dengan orang-orang yang mempunyai roh yang menyala-nyala. Artinya perhatikan komunitas saudara hari ini. Lalu mengembangkan sikap rajin. Artinya kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetaplah rajin, bahkan berusaha sungguh-sungguh menambahkan kerajinanmu. Dengan menambahkan hubungan dan kedekatanmu dan keintimanmu dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan bisa mempertahankan roh yang menyala-nyala. Hari ini saudara datang sama
nama Tuhan, penuh Roh Kudus, roh saudara menyala-nyala. Tetapi bisakah kau mempertahankan roh yang menyala-nyala itu sampai garis finish? Itu diperlukan ketekunan. Saudara harus mempunyai kestabilan spirit, saudara. Bagaimana supaya roh saudara stabil? Artinya tetap menyala-nyala dan tetap menyala-nyala walaupun tidak membuat roh saudara berhenti menyala-nyala. Yaitu kuncinya itu tadi yang kita pelajari 4 hal tadi. Tetaplah memiliki keintiman dengan Tuhan, jaga kasih yang mula-mula, bergaul dengan komunitas yang mempunyai roh yang menyala-nyala, dan kembangkan sikap rajin saudara. Maka saya percaya saudara dapat mempertahankan roh yang menyala-nyala asalkan kerajinanmu itu tidak kendor. Apa yang membuat kerajinan seseorang kendor saudara? Ternyata itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihadapi. Atau kalau dikatakan dalam Ibrani 12 itu adalah beban dan dosa yang begitu merintang itu kita tetap maju dalam perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya. Jadi beban itu bicara tentang masalah. Beban bicara tentang mungkin saudara dianiaya, dimaki, direndahkan, ditipu, diperlakukan dengan tidak adil. Saudara direndahkan, itu adalah beban yang sering kali dihadapi oleh orang percaya. Dan itu banyak orang membuat mereka tidak lagi berlomba dengan baik. Galatia 5 ayat 7-9 katakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya, sudah jelas dikatakan. Dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kamu tidak melakukan lagi. Dan yang membuat kamu tidak melakukan bukan datang daripada Tuhan yang memanggil kamu. Artinya penguasa dunia yang seringkali membuat akhirnya seseorang tidak lagi bisa berlomba dengan baik. Nah, tetapi saya mau katakan saudara, penguasa dunia alias iblis itu tidak bisa menggerakkan saudara. Dia hanya mengintimidasi, mendakwa. Dia bapa segala pendusta. Jadi yang menjadi penggerak itu adalah saudara dan saya sendiri. Ketika saudara tidak mau taat akan kebenaran dan iblis mulai mengintimidasi, mendakwa saudara, dan saudara mulai marah dan kecewa, itu dimulai dari keputusan kita. Ingat, perhatikan saudara, saudara harus sadar. Saya dan saudara anak Allah. Amin. Boleh saudara tepuk dada saudara berkata, saya anak Allah. Ya, kalau saudara anak Allah tentunya saudara tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Dan saudara tahu bagaimana produk iblis dan produknya Tuhan, tentunya saudara bisa membedakan ya. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sehingga kita keturunannya kita bisa membedakannya mana yang baik dan mana yang buruk. Produk iblis adalah marah, sakit hati, kecewa, kepahitan, protes, komplain, berontak. Nah, itu adalah produknya setan. Tapi produknya Tuhan adalah rajin, semangat, antusias, ramah, melakukan pekerjaan baik. Dan juga hal-hal yang baik itu datang daripada Tuhan. Jadi saudara jangan pernah membiarkan diri saudara melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Karena kalau saudara melakukan kehendak iblis, dampaknya adalah saudara tahu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan beri kesempatan iblis untuk menguasai kehidupan saudara. Caranya gimana? Tetap saudara peka, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Datang pagi hari, di situ Tuhan beri kekuatan. Saya percaya sekali ketika Tuhan berkata, Lydia, apa yang kau lakukan di pagi hari? Ketika datang doa pagi, 1,5 jam yang kau berikan kepadaku, mengerjakan kekuatan lebih daripada 22,5 jam yang kau akan lalui. Artinya 22,5 jam berikutnya ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita, memberi kemampuan untuk kita menghadapi apapun, dan kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kuncinya datang pagi hari saudara. Datang, mari saudara, bayar harganya, matikan dagingmu untuk bangun pagi hari. Datang kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kekuatannya, terima hikmat dan tuntunannya, terima berkat-berkat yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya. Kuncinya maukah kau bayar harganya? Untuk perkara dunia seringkali manusia mau bayar harganya habis-habisan saudara. Kalau perlu jam 3 pagi pun oke. Kalau harus tanda tangan tender jam segitu saudara. Dia akan melakukannya, kemanapun pergi dia akan melakukan sesuatu berkat duniawi yang kita tahu bahwa itu tidak dibawa. Tapi untuk datang kepada Tuhan, ini berkat kekal saudara. Ini berkat kepastian. Seringkali kita tidak mau mengambilnya. Oleh karena itu saudara, hendaklah kita berpikir bijaksana. Datang kepada Tuhan di pagi hari, engkau sedang mempertahankan spiritmu. Engkau tetap mempertahankan roh yang menyala-nyala. Karena setiap pagi Tuhan mengurapi kita. Setiap pagi Tuhan memperlengkapi kita. Dan saya percaya kekuatan itulah yang memampukan kita tetap menjaga roh yang menyala-nyala. Untuk kita tetap melayani Tuhan. Perhatikan saudara tipu daya iblis. Dia akan membuat saudara kerajinan saudara kendor.
Kendor artinya mulai mengurangi satu. Ketika ada satu nanti ada dua pengurangan. Akan ada tiga pengurangan, akan ada empat pengurangan sampai saudara mulai melipir-lipir dan akhirnya hilang. Saudara tahu melipir-melipir? Artinya yang dulu saudara ada dalam komunitas mulai bolos-bolos sekali gitu kan. Orang makan saudara pulang duluan ya. Belum selesai doa berkat saudara sudah pulang gitu. Gak mau berjumpa dengan teman-teman lainnya. Itu tanda-tandanya sebentar lagi hilang saudara. Jadi oleh karena itu pertahankan roh yang menyala-nyala dengan kerajinanmu. Jangan mulai kendor. Ingat, kerajinan yang kendor itulah kesempatan yang saudara buka untuk iblis menarik saudara menjauh dan hilang dari pandangan Tuhan dan dari komunitas. Jadi oleh karena itu kita perlu waspada ya. Karena iblis hari ini ngamuk. Saudara, Wahyu 12 ayat 12 dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Ingat dan perhatikan saudara, geramnya makin dahsyat. Dengan banyak cara dia akan berusaha untuk menarik saudara mundur. Kalau engkau tidak mengambil kekuatan Tuhan di masa pandemi ini, engkau akan ditarik dan makin menjauh dan mundur dan hilang daripada Tuhan saudara. Kesempatan masih ada, kesempatan masih ada. Gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya saudara. Kalau dikatakan Gembala Ransol, saya berkata bahwa ini adalah enduring time, waktu kesempatan terakhir. Kalau pemain bola tuh biasanya kalau seri saudara diberi kesempatan untuk menendang. Nah kalau fokus bisa masuk gol, tapi kalau gak fokus hilang kesempatannya. Nah itulah kita di posisi sekarang seperti ini, fokus. Kalau saudara gak fokus, saudara akan terhilang. Saudara akan hilang kesempatan. Kalau kesempatan tidak ada lagi, maka dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 17. Pada saat Tuhan mau membagi-bagi berkat kepadanya ditolak karena ia tidak memperoleh kesempatan lagi. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata, ia tidak peroleh kesempatan lagi. Saudara, ini adalah kebenaran sesungguhnya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan dinyatakan pesan-pesan Tuhan. Peringatan-peringatan itu disampaikan kepada semua orang. Bahwa waktunya sudah sangat singkat saudara. Oleh karena itu gunakan waktu yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Fokus, kau mulai datang cari Tuhan. Kau mulai mendekat kepada Tuhan. Biarlah roh yang menyala-nyala ada padamu. Ketika kau punya roh yang menyala-nyala, kau layani Tuhan dengan penuh semangat antusias. Maka ada banyak jiwa-jiwa yang akan saudara menangkan bagi Tuhan. Persiapkan dirimu menjadi penuntas amanat agung. Melalui banyak pemuritan-pemuritan yang dibuka hari-hari ini, saudara ikutlah bergabung. Mungkin di gereja lokal saudara ada pemuritan, silakan ikut bergabung. Kalau saudara tidak ada di komunitas saudara atau di gereja lokal saudara pemuritan, boleh bergabung bersama dengan kami. Dalam komunitas pemuritan GOB, di mana saudara dilatih menjadi para penerobos-penerobos. Saudara tinggal ketik nomor telepon di bawah ini dan saudara katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Nanti saya akan masukkan di dalam komunitas kami. Dan setiap minggu, 2 kali seminggu kita adakan pemuritan, yaitu hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Jadi saudara yang rindu bergabung silakan. Tapi saya mau hanya saudara yang rindu. Benar-benar sungguh-sungguh mau belajar. Sebab ada banyak yang berkata saya mau bergabung tapi saya kasih linknya mereka nggak bergabung. Jadi saya tidak mau saudara, ya hanya orang yang sungguh-sungguh yang mau fokus, yang mau dibentuk menjadi penerobos. Silakan saudara ketik di nomor WA ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan. Saya akan gabungkan saudara. Begitu juga ada banyak ibadah-ibadah lainnya yang akan memfasilitasi saudara untuk menggenapkan saudara atau meneguhkan saudara menjadi penerobos. Ya saudara, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Ini bukan waktu main-main. Ini bukan waktunya santai. Ini adalah kesempatan terakhir. Gunakan waktu yang ada agar kau punya roh yang menyala-nyala. Jika engkau hari ini sudah punya roh yang menyala-nyala, pertahankan roh yang menyala-nyala itu. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Demikian sahabat penerobos, jika ada di antara sahabat penerobos yang hari ini dulu punya roh menyala-nyala, hari ini mulai padam rohmu, mari saya akan berdoa buat saudara, angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini sudah mulai kekurangan atau kehilangan kasih yang mula-mula. Hari ini kami mulai semangat, kami mulai pudar. Roh yang berkobar-kobar sudah mulai jauh daripada kami, sudah mulai memudar daripada kami. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan kembali rohmu atas kehidupan kami, agar kami kembali punya roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, untuk kami siap melayani Tuhan dan menjadi penuntas amanat agung. Terpujilah nama Tuhan, untuk semangat yang baru Tuhan beri bagi kami. Bagimu hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Demikian sahabat Berobos, saya tunggu saudara WA saudara untuk bergabung dalam komunitas kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.